naik ke surga. Nah, kebenaran ini Bapak Ustadz yang boleh saya bagikan. Sekali lagi, tidak ada satu manusia pun yang terdiri dari daging yang hina ini bisa menembus atmosfer. Ya. Oleh karena itu Tuhan memberi teladan dan contoh. Kita semua yang percaya kepada Tuhan, nanti pada hari kebangkitan akan diberi tubuh kemuliaan yang tidak lapar, tidak haus, bisa menembus atmosfer bumi. Jadi pertama, Yesus itu masih enak dia, mati dulu, bangkit, terus ke surga. Siapa yang bisa nembus ke sana? Dalam Bible ada orang yang tidak pernah mati langsung naik ke surga, Elia. Bagaimana kok bisa itu? Kalau Yesus, karena dia pernah mati, bangkit, ya wajar. Semua manusia kan memang tempatnya bukan di dunia kalau mati. Yang lebih aneh dari Yesus itu Elia. Dia naik ke surga hidup-hidup. Yang kedua, Yesus itu dibangkitkan apa bangkit sendiri? Yang mengatakan bangkit sendiri itu gak ada dalilnya. Tapi kalau dia dibangkitkan, dalilnya ada di Kisah Para Rasul 5:30, Roma 10 ayat 9, 1 Korintus 6 ayat 14, 2 Korintus 4:14. Nah, ini dibangkitkan dia oleh Tuhannya. Ya. Makanya saya bilang, memang untuk mengetahui Yesus ajarannya yang sebenarnya harus paham Bible. Terus kalau ditanya, apakah kamu pernah baca Bible, Tata? Tidak usah ditanya kayak gitu, langsung kita dialog saja. Mana yang pakai data? Gitu ya. Sehingga nanti kita menyampaikan tentang Yesus bukan imani saja, tapi sesuai data. Gitu kan. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz ya. Ini malah kita berdua aja mau izin host ya. Saya dangkal ya. Saya hanya bukan mengimani saja. Jadi gini teman-teman, saya boleh masuk sedikit ya. Mengapa Alex meyakini adanya Tuhan, lalu Yesus itu merupakan Tuhan, lalu mempelajari sedemikian rupa. Salah satunya ayat dari Al-Quran sendiri yang meyakinkan saya menjadi Kristen. Yang mana itu Pak Alex? Yang pertama yang paling mendasar adalah, saya mohon maaf ya, sekali lagi jangan nanti saya dilaporkan ya. Saya nggak ingin menghina Al-Quran, ini hanya pemahaman saya. Ketika ada ayat di Al-Quran bahwa Yesus tidak mati, lalu diserupakan, kemudian diselamatkan oleh Allah ya. Nah itu saya mohon izin, itu secara logika saya itu nggak masuk. Nggak ada Allah yang membohongi umat manusia, kemudian menyerupakan wajah Yesus, wajah Yudas dengan Yesus. Kemudian banyak orang yang menyembah yang sejatinya Yudas atau Simeon, saya nggak tahu ya, diserupakan menjadi Yesus. Logika saya nggak masuk Pak. Berarti siapa yang menyesatkan orang-orang Kristen? Mohon maaf, saya bukan ingin menyerang atau menghujat, saya hanya berbagi pengalaman. Itulah yang meyakinkan saya. Tapi satu sisi saya dapat pemahaman di dalam surat Maryam atau apa ya, yang menjelaskan bahwa dia dia lahir, dia mati, dan dia bangkit. Itu tercatat di dalam Al-Quran juga. Saya nggak tahu suratnya di mana, tapi saya pernah mendengar juga. Lah, dari pertimbangan-pertimbangan inilah logika saya berjalan. Kalaupun Yesus itu bukan Tuhan, lalu dia diangkat ke surga, yang mana itu dia diselamatkan, walaupun nampaknya benar ya, nampaknya baik ya, tapi logika saya nggak bisa menerima. Nggak mungkin Tuhan itu membohongi sekian ratus orang. Seperti itu teman. Nah itulah di dalam keterbatasan saya berpikir. Seperti contoh begini. Anda memiliki seorang anak gadis yang cantik, ya kan? Kemudian dipasangkan oleh seorang pangeran yang gagah berani tampan. Padahal itu hanya diserupakan seperti pangeran oleh orang tuanya. Padahal dia tidak ganteng, tidak ini. Apakah mungkin? Pertanyaan saya, apakah mungkin gitu?
Kalau teman-teman yang Muslim menegaskan bahwa bisa saja Pak Alek, itu kan supaya untuk menyelamatkan Isa Al-Masih. Ya monggo, saya nggak ingin menggugat gitu. Saya menghargainya. Pemahaman yang Yesus diangkat ke surga, diselamatkan dan diserupakan untuk diselamatkan dari orang-orang yang akan membunuh dia. Ya, orang-orang jahat lah di zaman Taurat dan Farisi di zaman Romawi. Coba kita renungkan baik-baik. Siapa lalu yang menyesatkan ke orang-orang Kristen, orang-orang murid-murid Yesus pada waktu itu? Siapa yang melakukan itu? Nah, pengajaran ini di dalam logika saya nggak masuk, Pak Ustadz. Oleh karena itulah dasar dari awal mulai saya mempelajari kebenaran Injil. Monggo lanjutkan. Terima kasih. Oke. Pertama yang saya tanggapin dalam Al-Quran, dia itu tidak mati tapi diangkat. Nah, Allah tidak mau nabi apa utusannya dipermalukan. Kita tahu kan, Israel ingin membunuh Yesus itu bukan hanya ingin membunuh, tapi mau dihina, mau ditelanjangin di atas salib, ditontonkan orang-orang banyak. Kalau Zakaria mereka bunuh, ya dibunuh saja, bukan dipermalukan kayak Yesus. Akhirnya oleh Allah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Allah tidak terima, tidak mau nabinya dipermalukan, diludahin, disiksa, ditelanjangin. Akhirnya oleh Allah diganti. Karena memang murni Yesus itu mati atas rencananya iblis. Yohanes 8:37. Nah, tapi karena Yesus selalu lolos sampai 3 tahun, akhirnya iblis memakai Yudas supaya tempat Yesus sembunyi itu diberitahu. Ini di dalam Yohanes 13:2, juga dalam Lukas 22 ayat 3, atau Matius 26 ayat 14, 15, dan juga 16. Nah, karena iblis ini melibatkan orang-orang Yahudi ini, melibatkan iblis, ya iblis membantu dengan cara membisikkan ke Yudas, disuruh supaya persembunyian Yesus diketahui. Akhirnya Yesus berdoa sebelum mereka menangkapnya. Apa doanya? Dia minta keselamatan. Di dalam Matius 26:38. Juga Matius 26:39, 40, dan juga 41. Makanya setelah dia berdoa minta keselamatan, Allah mengirim malaikat untuk memberi pertolongan kepada dia. Dalam Lukas 22, 43, dan 44. Ya. Nah, terus jelas kan, kalau memang dia sudah berdoa, ya tentu saja Tuhannya tidak akan diam gitu loh. Dia akan menyelamatkan. Karena apa? Tidak mungkin kan ya, orang yang benar ya akan sudah berdoa, masa Tuhan akan membiarkan, kan enggak? Maka dalam Amsal 11:8 itu, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Orang benar itu Yesus, dia berdoa, maka diganti dengan orang fasik. Ya benar kalau orang fasik. Buktinya kata Paulus, terkutuklah manusia yang di kayu salib itu. Berarti bukan Yesus itu. Berarti benar apa kata Amsal, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 11 ayat 8. Terus, ambillah pakaian orang yang mengganggu orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera gantri orang asing. Nanti di Amsal 18-nya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianatan sebagai ganti orang jujur. Ya, berarti yang fasik ini mengganti orang yang jujur. Berarti yang disalib itu orang fasik gitu. Yang mana yang benar? Dia diangkat oleh Allah. Gitu. Nah, karena kalau memang yang disalib itu benar-benar Yesus, oke, kita harus akui bahwa dia manusia terkutuk dan tempatnya di neraka. Orang terkutuk itu tempatnya neraka. Sedangkan kata Paulus, orang yang disalib itu orang fasik. Ya, orang terkutuk dia. Nah, berarti dalam Amsal, orang benar
diganti dengan orang yang fasik, yang terkutuk. Jadi jelas di situ. Ya. Makanya Al-Quran intinya gini, kalau Islam, Tuhan itu sayang kepada Yesus, diselamatkan dia. Kalau menurut Kristen, iblis dan juga Israel, ya mereka gembira tiga ini. Karena apa? Karena iblis berhasil untuk membunuh Yesus. Gitu loh. Berarti bagi orang percaya bahwa yang di salib itu Yesus, ya berarti mereka membantu iblis. Berarti mereka meyakini bahwa itu Yesus itu terkutuk, orang terkutuk. Gitu ya. Tapi kalau bagi siapa yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus, berarti Yesus itu orang yang mulia. Yang mana orang mulia, orang fasik mengganti orang yang mulia. Gitu. Ya kan? Nah, terus undang tadi di Al-Qur'an itu dia Yesus itu dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan. Ini wassalamu ala yauma alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ayat ini bahwa menjelaskan bahwa Yesus itu manusia biasa. Sama seperti kita, di mute dulu. Ya. Ayat ini, surat Maryam 33 ini menjelaskan bahwa Yesus itu sama seperti kita, akan mengalami 3 fase. Fase pertama, pada hari aku dilahirkan. Dia sudah lahir waktu dia mengatakan. 2, pada hari aku meninggal. Nanti dia kan sekarang diangkat oleh Allah. Ya. Nah, terus fase ketiga pada hari aku dibangkitkan lagi. Ya sama seperti saya. Tahta pada hari aku lahir, ya sekarang tahta lahir. Dan pada hari aku nanti meninggal, nanti tahta akan meninggal. Dan pada hari aku dibangkitkan di mahsyar. Nah, Yesus sekarang fase yang pertama masih. Sama seperti saya, fasenya Yesus itu. Saya tahta dilahirkan, belum meninggal. Yesus dilahirkan juga, belum meninggal juga, karena Allah angkat dia hidup-hidup. Baru fase kedua, nanti tahta akan meninggal. Yesus juga kan nanti turun lagi nanti dia. Akan meninggal dia nanti. Gitu, ya. Ini bukan membahas Yesus telah mati dan bangkit, bukan gitu. Fasenya Yesus masih satu, sama seperti saya sekarang ini. Gitu ya. Ya silakan. Jadi kalau Anda dulu pernah misalnya belum Kristen, Anda untuk mentuhankan Yesus pakai Quran dan Bible, tidak akan bisa itu. Karena kami lebih paham. Silakan. Oke. Makasih ya, Pak Ustadz, terima kasih. Panjenengan Muslim harus meyakini apa yang tertulis di Al-Quran. Iman panjenengan harus berdasarkan Al-Quran. Itu benar. Jadi sekali lagi umat saudaraku Kristen, jangan memperdebatkan atau menggugat mereka untuk supaya percaya kepada Injil. Demikian juga dengan saya atau kami ya. Kita berjalan keimanan kita berdasarkan pengertian daripada Injil atau Alkitab. Yang mana Injil itu adalah berita gembira atau keselamatan. Ya, itu yang kita imani di dalam kekristenan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Ya, monggo saja kita menghargai pemahaman yang dimengerti oleh teman-teman Muslim. Sekali lagi bahwa Yesus itu Tuhan bagi orang Kristen, tapi Nabi bagi orang Islam. Ya, monggo, tidak apa-apa. Nah, dari uraian yang Pak Ustadz sampaikan, saya mohon maaf jika panjenengan mengutip ayat-ayat yang di depan tadi sudah saya sampaikan, mencomot-comot. Tapi ketika panjenengan ya membaca secara lengkap di Bible juga tercatat bahwa sudah waktunya anak manusia akan diserahkan ke dunia ini sebagai penebusan. Nah, ayat itu panjenengan tidak simak dan lain sebagainya. Seperti itu, teman. Jadi teman-teman di sini sekali lagi diskusi ini sehat dan baik ketika kedua belah pihak saling menghargai, saling menghormati
dan lebih daripada itu saling mengasihi. Saling mengasihi, karena saya ada di dua pihak ya, jadi saya tidak condong ke salah satunya. Saya mohon maaf. Tapi iman saya tidak akan bisa tergoyah. Mengapa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar, kemudian dia mengorbankan dirinya, karya penebusan. Tapi bagi teman-teman muslim yang nggak mengakui itu, ya sudah, kita harus wajib menghargai mereka. Lalu tentang Yesus mati disalib dan lain sebagainya, itu sudah digambarkan sejak dari awal kejadian, ya, di dalam Kejadian. Jadi itu runut. Baca Alkitab tuh dari Kejadian sampai Wahyu, baru bisa diberi pemahaman yang terkagum-kagum kita. Allah yang begitu kuasa turun sebagai penebus. Sebagai penebus, dimampukan kita untuk bisa melawan iblis. Lalu yang kedua, bahwa iblis itu tidak ingin Yesus itu mati sebagai penebusan. Justru terbalik, Pak Ustadz. Yesus dicobai 3 kali ketika dia puasa. Ketika dia puasa 40 hari, ya, engkau anak Allah, ya, ubahlah batu ini menjadi roti, ya kan? Tapi Tuhan menyatakan bahwa orang hidup bukan hanya dari makanan roti, tetapi firman yang daripada Allah. Lalu yang pencobaan kedua, Yesus dibawa ke atas bumbungan, jatuhkanlah dirimu, dan seterusnya. Nanti Allah Bapa akan menopang engkau supaya engkau tidak terantuk batu. Yesus bilang, enyah engkau iblis. Karena Tuhan Bapa kita tidak boleh mencobai Allah yang Esa, yang tunggal, yang maha kuasa, dan seterusnya. Jadi banyak sekali, Pak Ustadz. Ya, tapi sekali lagi nggak apa-apa. Ketika Anda memetik ayat, ya, kemudian menginterpretasikan dengan pemahaman kita, mohon izin saya, siapakah kita bisa mengerti betapa besar misteri daripada yang maha kuasa. Jadi teman-teman, pesan saya sekali lagi, ya, supaya kita bisa hidup berdampingan dengan teman-teman muslim dengan berkasih sayang. Jangan memaksakan apa yang kita mengerti, tapi bersyukur ketika kita mempercayai bahwa kita semua udah ditebus supaya dimampukan untuk melawan iblis, yaitu darah Kristus yang mati digantung di kayu salib. Karena di situ berbunyi juga, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Ya, dia orang yang tidak berdosa, dia hamba. Yesus tuh hanya hamba. Sekali lagi, ketika di dunia, dia hanya hamba yang tidak berdosa, tapi dia harus menanggung dosa seluruh manusia menjadi kutuk. Jadi teman-teman yang menyimak, silahkan, ayat-ayatnya ada di mana. Pak Alex nggak mau doktrin dengan ayat. Pak Alex hanya mencoba membagikan pengalaman pribadi. Seperti itu. Terima kasih, Pak Ustadz. Lanjut. Jadi karena di sini itu komersial, kalau saya itu tidak akan menggoyahkan siapapun, enggak. Di mute dulu. Karena seseorang itu kalau imannya seperti itu, ya cuma Allah yang bisa beri hidayah, gitu ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan, jangan sampai penonton netizen itu Kristen mentuhankan Yesus itu, jangan dikira Yesus itu pakai dalil. Mereka enggak. Mereka mengimani manusia Yesus sebagai Tuhan itu cuma iman saja. Kalau dalil enggak ada memang, gitu. Kalau saya iman kepada Yesus pakai Bible, kan pakai ayat, gitu. Makanya saya hanya ingin menggiring orang-orang yang menyimak bahwa kalau kalian ingin tahu ajaran Yesus yang sebenarnya, maka bukan Tuhan dia, tapi dia memperkenalkan Tuhan yang benar. Dan tidak ada Yesus atau Tuhan turun jadi manusia untuk menebus, itu gak ada. Kata Yesus, Tuhan menebus dosa itu dengan cara kamu bertobat, gitu.
Contohnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu berdosa, dosa apapun itu bertobat, dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu. Coba, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Makanya dalam Matius 18:3-8, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, kata Yesus, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sama seperti Islam itu loh. Apa kata Rasulullah? Istighfar. Jangan kamu paksa untuk menebus dosa, Tuhanmu disuruh turun untuk menebus dosa. Jangankan Tuhan ya, manusia loh, tidak bisa menanggung dosanya orang lain, apalagi Tuhan. Coba, Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawaret 25 ayat 4. Bahwa kamu ini berbuatlah baik, jangan berbuat dosa. Dan ingat, siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Anak tidak bisa menanggung dosanya bapak. Begitu juga sebaliknya. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Ini banyak ayatnya tadi itu. Ya, Yesaya 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawaret 25:4. Atau kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi apa ya? Kita ini jangan berbuat dosa, karena dosa itu kita sendiri yang menanggungnya. Tidak bisa diwaris-wariskan ke siapa, gak bisa. Sehingga nanti kita itu akan dihitung catatan amal kita. Kalau di hadis itu, kamu nanti diberi kitab 2, kitab kebaikan berarti amal-amal baik. Juga kitab yang tidak baik, maksiat-maksiat, dosa-dosa. Nanti kalau catatan yang banyak itu kebaikan, ya masuk surga. Itu loh. Gak ada tebus-menebus, Tuhan turun menebus, gak ada. Kita ini selama hidup diberi catatan. Yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat buruk. Itu kan hadis data kitabmu, oke? Dalam Bible, Wahyu 20:12-15. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, makanya kalau kalian ini ingin mentuhankan Yesus menurut Bible, gak bisa. Jadi kalau ada orang mentuhankan Yesus, imani saja, jangan pakai Bible. Karena kami debater Muslim lebih paham Bible gitu loh. Kecuali gini, Tata ingat lo ya, pokoknya saya mengimani Yesus, imani saja lo sebagai Tuhan. Oke. Saya berpesan, jangan pakai Bible ya. Kenapa Tata? Kamu akan berhadapan dengan tahta nanti, perang dalil kita. Berani kamu? Enggak tahta, ya sudah. Imani saja gitu ya. Jangan pakai dalil gitu. Gitu, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, puji Tuhan ya, Ustadz banyak sekali membuka wacana tentang kebenaran daripada Injil maupun Al-Quran. Tidak apa-apa. Jadi sekali lagi tertulis di dalam Injil, bukan kamu yang memilih aku. Jadi artinya kita bukan manusia yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita, memilih Alek ini. Ya seperti itu. Lalu tentang pemahaman kepada teman-teman yang saya tidak khawatir, saya sama sekali tidak khawatir karena pengalaman di dalam hidup saya. Lalu maksudnya gimana Pak Alek? Bahwa teman-teman bingung ini, benarkah Yesus itu Tuhan? Sampai dengan hari ini kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah hidup, yang mati adalah jasadnya, karena Allah itu roh. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman ada kesimpang siuran tentang dua pemahaman yang ini, jangan percaya dengan Alex, jangan pernah percaya juga dengan pengajaran izin ini yang disampaikan di pomal-pomal ini, baik Muslim maupun Kristen. Bagaimana lalu caranya Pak Alex?
kalian minta Tuhan langsung, Tuhan, aku ingin tahu siapakah engkau sebenarnya. Yesus tadi, apakah engkau ini hanya seorang nabi ataukah benar engkau menebus manusia? Langsung, bukan lewat perantara, bukan lewat seperti Alek ini, jangan. Nah, seperti itulah teman. Dan dia sangat kasih, dia sangat berkenan menemui saudara dengan berbagai cara. Jadi sekali lagi, dasar daripada Alex, dasar daripada kekristenan bukan hanya sekedar iman, tapi langsung merasakan hadirat Tuhan, langsung merasakan pertemuan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana membedakannya Pak Alex? Bagaimana membedakan roh yang benar atau roh yang jahat? Ketika Anda mengalami satu proses rohani yang begitu dahsyat, luar biasa, apakah ada damai sejahtera di dalam hati kalian? Kalau yang ada nafsu, angkara murka, mencari kekayaan, itu jalan setan. Tapi ketika Anda menyesal, Anda ingin meminta maaf kepada orang-orang yang pernah Anda sakiti, begitu Anda bertemu langsung dengan Tuhan secara roh, itu benar bahwa Yesus berkenan bertemu dengan kalian. Izin Pak Ustadz, itulah pengalaman yang boleh Pak Alex sampaikan. 19 tahun saya mencari Tuhan, 17 sampai 19 tahun, dari 83 sampai tahun 2001 kalau saya nggak salah. Lalu saya takluk, baru tunduk. Kalau kerasnya saya mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Tapi puji Tuhan, sekali lagi teman-teman Kristen, kita harus menghargai pemahaman daripada teman-teman di Muslim. Tapi jika ada yang penasaran, minta langsung kepada Yesus. Minta langsung. Anda akan ditemui karena dia penuh kasih. Allah itu luar biasa secara roh. Secara roh, Anda akan mendapatkan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Demikian Pak Ustadz. Jadi saya tidak ingin menyanggah ayat-ayat Pak sampaikan tadi memang tertulis ya, tetapi pemahamannya mungkin kurang lengkap. Jadi minta maaf kalau ada kekurangan dari saya, Pak Ustadz. Terima kasih, silahkan. Ya, jadi kalau kata-katanya Pak Alex tadi mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, gitu. Berarti Bapak yang memilih. Iya benar memang. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi hidayah itu Allah yang menentukan. Seorang nabi hanya menyampaikan gitu loh. Mau menyampaikan kayak apapun, kalau Allah tidak memberi hidayah, tidak bisa. Itu maksudnya. Yang kedua, Yesus itu mati, tapi jasadnya, rohnya tidak. Iya, karena dia manusia. Karena memang semua manusia ini diberi roh oleh Tuhan. Maka kemudian daripada itu itu akan jadi bahwa aku Tuhan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Ya. Nah sehingga karena memang manusia itu diberi roh oleh Allah, ketika mati jasad kembali ke tanah karena asalnya dari tanah. Sedangkan roh karena dari Tuhan kembali ke Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah. Wadahnya, jasadnya kembali ke tanah. Kalau di Bible mana? Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah. Jadi sama seperti Al-Quran, innalillahi wa idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad kembali ke tanah, roh kembali kepada Allah. Makanya Yesus mati. Oke, mati, bangkit. Ya. Apanya? Jasad itu pasti mati. Kalau roh tidak akan pernah mati. Bukan hanya Yesus. Rohnya semua manusia karena dari Allah tidak akan pernah mati itu. Ya. Jadi apa? Saya itu meneliti kitab saya itu 10 tahun itu. Mempelajari Quran, hadis, fikih, kaidah fikih, usul fikih, tauhid. Karena saya belum puas, saya pelajari Bible itu. Sehingga nanti kalau saya menjelaskan Al-Quran tidak diterima, itu kitab kamu tata. Oke, saya sudah punya senjata Bible juga.
Ya, sehingga saya harus menjelaskan dua versi, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian masa kini, yaitu Al-Quran. Ya, terus aku ingin tahu, misalnya kata Bang Alex, kalau kamu ingin tahu kebenaran Tuhan, udahlah kamu bilang Tuhan. Ya, ibaratkan aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Ini namanya orang putus asa tentang ketuhanan. Misalnya saya udah tahu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah. Dia itu satu, qul huwallahu ahad, tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dilihat, la tudrikul absar. Kok saya masih mau bertanya, Tuhan, aku ingin tahu ya Allah, siapa dirimu? Wong Al-Quran sudah menjelaskan. Kok masih mau gitu? Sama dengan Kristen misalnya. Kalau kamu ingin tahu Tuhan itu sebenarnya, coba nanya, siapakah engkau sebenarnya ya Tuhan? Loh, kan kok ada Bible sudah. Nanya ke Yesus. So, Yesus siapa Tuhanmu? Allah. Ada berapa? Satu. Dalilnya Matius 12:32. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada di mana Yesus? Di Oranos langit. Dalilnya Matius 18:19. Apakah bisa dilihat? Tidak. Yohanes 5:37. Kita harus, Tuhan, kalau kamu benar, siapa dirimu? Tidak usah. Nanya ke Yesus saja. Nanti oleh Yesus dijelaskan Tuhan yang benar itu seperti apa. Makanya, kalau Kristen itu 100% imani saja memang. Gitu ya. Silakan. Oke, boleh saya tanya ini pada Ustadz ini? Boleh banget. Malah saya itu ingin bertanya. Oke. Izin, bentar. Oke. Ini Bapak boleh tanya, saya ingin sampaikan, mohon izin bahwa tadi Pak Ustadz menyatakan bahwa mati menjadi tanah. Tetapi ketika hari ketiga murid-murid Yesus menghampiri gua di mana Yesus disematkan, itu tidak ada bau dan tidak ada jenazah atau tidak ada tanah. Ya. Total itu jelas, itu tertulis di dalam Injil. Lalu tentang bahwasanya kemana tubuh Yesus? Sekali lagi dia diubah menjadi tubuh kemuliaan yang diangkat ke surga. Satu sisi lagi, masih 40 hari dia melayani di dunia, menemui murid-muridnya, ya, makan ikan goreng dan lain sebagainya. Yang seperti disebutkan di pomal-pomal saudara-saudaraku muslim. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika Pak Alex itu bertanya, Yesus siapakah engkau yang sebenarnya? Bahkan kita ini lari menghindari ya kebenaran daripada Kristen. Ini Pak Alex, bukan yang lain ya. Lalu seperti halnya Pak Ustadz sampaikan bahwa sudah putus asa kita mencari Tuhan. Benar Pak Ustadz. Jadi ungkapan Bapak itu benar 100%, tidak saya sanggah. Ya, tidak saya sanggah. Justru Tuhan bersedia datang kepada orang-orang yang terbeban berat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah putus asa. Demikian Pak Ustadz. Jadi, sekali lagi kebenaran. Izin minta waktu Monggo. sebentar, host. Nah, yang namanya Komal Dialog, ini namanya Komal Dialog Pak, bukan curhat. Ya, silakan Bu Nabe. Izin sebentar boleh? Silakan dulu Pak Alex. Oke, Nanti biasa biar saya Pak dipotong Destroyer. demikian. Saya dipotong Oh, Ustaz. demikian. Biasa. Enggak, Alex. Terima Maaf, kasih. saya Saya mau. silakan. Enggak apa-apa, silakan. Oke, terima kasih Pak Alex ya atas paparannya, atas pendapatnya, atas apapun yang Bapak sampaikan di sini. Bapak pun dengan semua yang sudah Bapak paparkan, saya cuma mau mengatakan sedikit aja, nggak banyak kok. Jangan khawatir dengan kami yang mendengar sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang Islam ya, dengan atas semua yang Bapak paparkan. Karena bagi saya sebagai seorang muslimah ya, Allah Tuhan itu esa, satu, tidak bisa diduakan, dan